Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, berkaitan dengan momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tentang hukum-hukum kurban, hukum-hukum berkurban di dalam kitab Fathul Qorib, kitab yang sangat masyhur dan dikaji di pondok manapun ya. Kitabnya kecil sekali, tapi setelah saya baca, setelah saya pelajari, ternyata sangat lengkap berkaitan dengan permasalahan kurban ya. Mulai dari hukum berkurban, kemudian hewan-hewan yang sah dijadikan untuk kurban, dan hewan-hewan yang tidak cukup untuk dijadikan kurban. Bahkan beliau juga menyertakan hukum menjual sebagian dari hewan kurban yang insya Allah nanti akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Pertama ingin saya jelaskan tentang keutamaan berkurban. Di dalam syarah Fathul Qorib, yakni kitab Al-Bajuri, dijelaskan, beliau mencantumkan satu hadis, yakni khabar Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dam." Tidaklah beramal manusia di hari raya Idul Adha dari amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah, yakni berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Dan sesungguhnya kurban, hewan kurban itu nanti di hari kiamat akan datang serta dengan bulu-bulunya, kemudian tanduknya juga. Wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi. Dan darahnya akan sampai kepada Allah, akan diterima oleh Allah sebelum darahnya jatuh ke bumi. Artinya cepat sekali ini Allah menerima, bahkan sebelum darah hewan kurban itu saat penyembelihan jatuh, itu Allah sudah menerima kurban kita. Makanya fatiyibu biha nafsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka legalah kalian. Artinya kerjakanlah atau berkurbanlah dengan hati yang lega, dengan hati yang lapang. Ini hadis pertama yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Bahkan di dalam kitab Syarqawi, ini syarah Minhajut Tullab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, yang disyarahi oleh Imam Syarqawi, di sana beliau menyebutkan wa dzakara ar-Rafi'i wa Ibnu Rif'ah haditsa azzamu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menyebutkan satu hadis yang berbunyi azzimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Agungkanlah sembelihan hewan kurban kalian, sebab hewan kurban kalian akan menjadi kendaraan kalian kelak di Shiratal Mustaqim. Itu hadis yang kedua. Kemudian ada satu hadis lagi, sebenarnya hadisnya banyak, cuman tidak saya sebutkan semuanya tentu. Yang penting mewakili betapa berkurban itu sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, qalu li Rasulillah ma hadhil adahi. Lantas apa hewan kurban ini wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kurban, kata Nabi, adalah
kesunnahan, ya, sunnah dari bapak kalian yakni Ibrahim alaihissalam. Lantas sahabat bertanya lagi, malana fiha minal ajri, lantas pahala apa yang akan kami dapat dari berkurban? Maka Nabi menjawab, bikulli qatratin hasanatun, setiap tetesan darah dari hewan kurban adalah satu kebaikan. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan bikulli sya'ratin hasanatun, setiap satu bulu dari hewan kurban itu adalah satu kebaikan. Bahkan di dalam satu hadis yang isinya adalah ancaman bagi orang-orang yang oleh Allah dianugerahi kecukupan yang lebih, ya, ancaman, bahkan peringatan dari Nabi. Kata Nabi dalam sabdanya, dalam hadisnya, man kana lahu sa'atun walam yudhi, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Barang siapa yang diberikan kelonggaran di dalam rezeki tapi dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat Id kami, itu kata Nabi SAW. Di mana hadis ini kemudian dijadikan acuan, dalil oleh salah satu madhab yang 4 yang mengatakan wajib hukumnya berkurban, meskipun dalam madhab Syafi'i dan 3 madhab yang lain mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Kemudian kurban itu ada 2, ya. Di dalam kitab Fathul Qarib di sini disebutkan bahwa ada namanya kurban nazar. Nah, kurban nazar itu kurban wajib, yakni kurban yang berawal dari sebuah nazar, dari sebuah nazar, ya, janji. Maka nanti kurbannya menjadi wajib. Misalnya wajib atas saya berkurban, maka ini nazar, sehingga wajib untuk kemudian kita tunaikan, dan kita tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurban yang dinazari atau kurban wajib. Kemudian kurban sunnah, ya, yakni kurban yang tidak diawali dengan nazar. Kemudian hukum, ya, di dalam madhab Syafi'i di sini disebutkan wal udhiyatu sunnatun muakkadah, ya, alal kifayah, ya, bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad yang alal kifayah. Artinya apa? Jikalau di dalam satu keluarga di mana kepala keluarganya satu, artinya mereka masih ada di naungan kepala keluarga tadi nafkahnya, maka jikalau ada salah satu dari mereka yang berkurban, maka cukuplah atau gugurlah tuntutan dari yang lain. Ini kalau dalam satu keluarga. Tapi kalau kemudian di dalam satu keluarga padahal berkecukupan dan tidak berkurban, maka tentu semuanya terkena tuntutan kesunahan berkurban. Baik, kemudian kriteria hewan kurban ini penting sekali untuk kita perhatikan, sebab banyak sekali kita saksikan pada hari ini, ya, hewan-hewan kurban yang kayaknya hampir ada juga yang mungkin kurang tidak sesuai dengan kriteria hewan kurban. Maka penting kemudian kiranya kita perhatikan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qaribnya, ya. Beliau mengatakan wa yujzi'u fiha al-jad'u min adh-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ina fi tsaniyah. Kriteria hewan kurban. Hewan kurban itu yang sah untuk dijadikan hewan kurban adalah hewan kurban yang sudah baligh. Ini jadi hewan kurbannya juga butuh baligh juga, ya. Makanya disyaratkan kalau domba, ya, maka dombanya sudah berumur 1 tahun, ya, memasuki umur yang kedua tahun, memasuki ke 2 tahun, artinya 1 tahun itu pasti, ya, dan memasuki tahun kedua, dan gigi depannya itu sudah runtuh, ya, sudah poel kata orang Jawa itu.
Artinya kalau dombanya kurang dari 1 tahun umurnya dan gigi depannya belum runtuh, ya, belum puel, ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Itu kalau domba, ya. Kemudian kalau kambing, di sini dijelaskan oleh beliau, wathaniyu minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ina fi tsalitsah. Kalau kambing yang akan kita jadikan sebagai hewan kurban, maka minimal umurnya 2 tahun, pas memasuki umur yang ke-3 tahun. Ini penting, sehingga jikalau dari kita ingin berkurban dan ingin mencari hewan kurban, maka tentu harus hati-hati agar niat kita untuk berkurban ini tidak sia-sia. Artinya sesuai dengan anjuran-anjuran yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama, agar kemudian kurban kita ini dianggap cukup oleh syariat, ya. Yang umum tentu kan kita berkurban kalau tidak kambing, sapi, khususnya di Pontianak, ya. Maka ini diperhatikan betul. Kambing itu harus minimal umurnya 2 tahun memasuki tahun ke-3. Kalau sapi, nah di sini juga disebutkan wathaniyu minal baqari ma lahu sanatani wa ta'ina fil tsalitsah. Kalau kita ingin berkurban sapi, maka tentu umurnya minimal 2 tahun memasuki tahun ke-3. Nah, jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat atau pemirsa dimanapun Anda berada, jikalau ingin berkurban dan membeli hewan kurbannya, maka tolong diperhatikan betul-betul, tanya dulu kepada penjual kurban, penjual hewan kurbannya, penjual hewannya, ini sudah layak untuk dijadikan kurban atau belum, ya. Tentu sesuai dengan kriteria tadi. Kalau penjualnya menyebutkan, oh ini sudah layak, sapi ini sudah umur misalnya 2,5 tahun, oh layak, tinggal nanti ini syarat-syarat yang lain atau ada cacat atau tidak di dalam hewannya, nanti kita akan bahas di belakang. Yang penting umurnya, kriteria umur sekarang, ya. Kalau domba 1 tahun memasuki tahun kedua. Kalau kambing, baik itu kambing gibas, ya, yang besar itu, atau kambing kacang, sama saja, itu 2 tahun memasuki umur ke-3. Kalau sapi 2 tahun memasuki umur ke-3. Kemudian ada beberapa jenis hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban meskipun sudah memenuhi minimal umurnya, sudah memasuki umur minimal dijadikan hewan kurban. Di sini beliau menyebutkan wa arba'un la tujzi'u fid dhuhaya, ya. Ada 4 jenis hewan, ya, 4 hewan yang tidak mencukupi di dalam dijadikan hewan kurban. Ahaduha al-aura'u al-bayyinu auruha, ya. Yang pertama adalah hewan, baik itu sapi, kerbau, atau domba, atau kambing, ya, atau bahkan onta, ya, yang buta. Nah, ini buta, baik buta kedua-duanya atau salah satunya. Nah, artinya matanya ini hitam-hitamnya sudah habis, ya, ketutup dengan yang putih-putihnya. Nah, ini tidak sah dijadikan hewan kurban meskipun hewan kurbannya gemuk. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Yang cacat penglihatannya, cacat matanya, ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban kecuali hanya rabun. Hewannya rabun artinya bisa nampak begitu tapi tak jelas, tidak begitu jelas, ya. Artinya tidak sampai buta, ya. Ini masih ditoleransi ini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah atsani al-arja'u al-bayyinu arjuha. Yang kedua adalah hewan yang pincang. Nah, ini penting untuk diperhatikan lagi. Yang pertama hewannya buta, baik salah satunya atau kedua-duanya. Yang kedua adalah hewannya pincang.
baik pincangnya dari bawaan lahir, ini penting, atau karena kecelakaan. Hewannya kecelakaan, misalnya, bahkan kata Imam Al-Bajuri di dalam syarahnya disebutkan bahwa kata beliau, bahkan andaikan kecelakaannya ini terjadi saat hewan kurban ditumbangkan. Biasa kalau tukang jagal itu, ya kan, sebelum prosesi penyembelihan kurban kan posisi hewannya berdiri, baru kemudian dibaringkan. Kok ternyata pas dibaringkan ini kurang pengalaman orangnya sehingga membuat hewannya pincang. Ini menurut Imam Al-Bajuri ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ini maka sangat penting untuk diperhatikan agar kita betul-betul menyerahkan, memasrahkan hewan kurban kita kepada orang-orang yang sudah profesional, yang sekiranya hewan kita ini kemungkinan kecil untuk kemudian cacat, ya. Sebab ini tidak cukup kalau hewannya kemudian pincang, ya. Bahkan andaikan pisau sudah diletakkan di atas lehernya sebelum disembelihkan, kemudian hewannya mengalami kepincang, ini langsung tidak cukup dijadikan sebagai hewan kurban. Ini penting untuk diperhatikan bagi siapapun yang ingin berkurban, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, adalah al-maridah. Ats-tsalitsu al-maridatu al-bayyinu maraduha. Sapi yang sakit, ya, yang sakitnya jelas, ya. Sakitnya jelas. Artinya sakitnya jelas ini adalah sakit yang menyebabkan kurusnya hewan kurban, ya. Yang sakit yang menyebabkan dagingnya menyungsut, ya, atau berkurang jadi kurus, dan rusaknya daging, ya. Ini penting. Jadi kalau hewannya sakit-sakitan, maka jangan kemudian, kan sakit-sakitan ini bagi orang yang pengalaman tentang hewan, dia akan tahu hewan yang sehat dengan hewan yang tidak sehat. Maka bagi siapapun yang ingin berkorban, maka kalau tidak pengalaman membeli hewan, hewan kurban, baik itu sapi maupun kambing, maka alangkah baiknya kemudian mengajak orang-orang yang pengalaman tentang hewan, tentang sapi ataupun kambing, agar kemudian kita tidak salah beli. Karena biasanya kita belinya kan di tempat yang agak jauh juga, ya. Kalau salah beli kan susah untuk dikembalikan. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, misalnya pilek, misalnya sapinya pilek, ya tidak masalah, ya, cuman pilek, ya. Artinya sakit yang tidak sampai mengganggu atau mengurangi dagingnya atau merusak dagingnya, tidak masalah, ya. Di sini disebutkan wala yadurru yasiru hadhil umur, ya. Kalau sedikit, arti sakitnya sedikit atau pincangnya sedikit, ya. Sekiranya hanya pincang yang di sini digambarkan pincang itu yang nampak parah pincangnya adalah saat dia berjalan beriringan dia terlambat. Nah, ini tidak cukup dijadikan hewan kurban. Misalnya ada hewan yang tidak pincang, sapi pincang dengan sapi yang tidak pincang, ketika berjalan beriringan ternyata yang pincang terlambat. Nah, ini kategori yang pincangnya parah, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Terakhir, ya, adalah awarabiu al-ajfa'u wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimauha minal huzal. Yang kedua adalah sapi yang kurus, tidak sakit tapi kurus, ya. Ini juga sama, ya, yang dagingnya habis, ya, sisa tulangnya. Kadang kan ada juga sapi yang sudah tua tapi kurus. Nah, ini meskipun murah, nih bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berkurban, tolonglah cari yang gemuk sikit, ya. Cari yang agak gemuk lah. Meskipun sehat tapi kalau kurus, ya, kurus sih kalau di sini digambarkan disebutkan yang sampai apa, ya, lemaknya itu hilang gitu loh, saking kurusnya, ya. Tidak ada lemaknya. Ini tidak sah dijadikan hewan kurban.
Kemudian ada lagi kategori yang tidak sah adalah hewan yang terputus telinganya. Nah, ini tidak sah dijadikan hewan kurban, baik terputus kedua-duanya atau salah satunya. Baik telinganya tidak ada dari bawaan lahir, cacat ya, hewannya lahir dalam keadaan tidak ada telinganya, atau lahir dalam keadaan utuh tapi kemudian terpotong. Nah, ini tidak sah dijadikan hewan kurban, termasuk hewan yang terpotong ekornya. Ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Artinya meskipun kurban ini sunnah, maka tolong sekali lagi biar kemudian kita bisa sempurna di dalam melaksanakan kesunnahan berkurban, maka diperhatikan betul-betul hewannya. Karena bagi sebagian orang ya, tidak tiap tahun dia mampu berkurban ya, maka betul-betul diperhatikan kalau kemudian kita mampu berkurban, agar kemudian kita merasa lega sesuai dengan hadis Nabi yang tadi ya, fatayyibu, itu biha nafsan ya, biar kemudian hati kita ini merasa gembira ya, nyaman itu karena hewan yang kita kurbankan ini sempurna, besar ya, umurnya cukup, kemudian dagingnya banyak dan tidak ada cacatnya ini. Kemudian kalau misalnya ada hewan yang putus kedua pelirnya ya, misalnya atau zakarnya juga, ini kata Fathul Qarib, kata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, tidak masalah dijadikan hewan kurban ya, tidak masalah dijadikan hewan kurban. Kemudian itu berkaitan dengan hewan-hewan yang tidak sah dijadikan untuk hewan kurban. Kemudian kesunahan menyembelih kurban ya, ada kesunahan di saat prosesi penyembelihan kurban ya. Di sini disebutkan oleh takribnya ada 5 kesunahan. Yang pertama adalah tasmiyah ya, membaca bismillah, kemudian wassalatu ala nabi, membaca sholawat kepada nabi. Yang ketiga adalah menghadap ke kiblat, dan hewan kurbannya juga dihadapkan ke kiblat ya. Yang keempat adalah takbir, jadi sunnah setelah bismillah atau sebelum bismillah membaca takbir dulu 3 kali, kemudian saat penyembelihan itu berdoalah dengan doa Allahumma hadhihi minka ilaika ya. Di saat kita mengiriskan pisau kita ke leher hewan tadi, maka ucapkanlah doa dalam hati atau dengan lisan sekaligus, Allahumma hadhihi minka ilaika, yang artinya ya Allah, ini adalah nikmat darimu, ini adalah nikmat darimu, dan aku bertakarrub dengan hewan ini kepadamu. Itu maknanya ya. Hewan ini adalah nikmat darimu dan aku mendekat kepadamu dengan melalui hewan ini. Itu makna dari doa Allahumma hadhihi minka ilaika ya, darimu dan kembali kepadamu. Itu berkaitan dengan kesunahan prosesi penyembelihan hewan kurban. Siapa tahu dari pemirsa ya, yang melihat video ini ada yang kebetulan tukang jagal ya, maka ini agar kemudian sempurna penyembelihan hewan kurban kita, maka diperhatikan pula kesunahan saat penyembelihan hewan kurban. Bisa diawali dengan takbir dulu atau dengan bismillah dulu, misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sambil menghadap kiblat beserta hewan kurbannya, setelah diiriskan pisaunya, sambil kita lantunkan doa di dalam hati dan lisan, Allahumma hadhihi minka ilaika. Itu kesunahan prosesi saat penyembelihan hewan kurban. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kurban ya. Di sini disebutkan ya, wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahhi bai'u syai'in minal udhiyah ya.
haram hukumnya bagi orang yang berkurban ya, menjual sebagian dari hewan kurbannya. Ini tolong diperhatikan ya, bahwa haram hukumnya menjual sebagian dari hewan kurban, baik itu dagingnya ataupun kulitnya ataupun yang lain ya, pokoknya bagian dari hewan kurban, tidak hanya dagingnya. Nah, ini bagi orang yang berkurban. Kalau bagi penerima kurban tidak masalah, tapi bagi yang berkurban ya, maka tidak boleh, hukumnya haram untuk menjual sebagian dari hewan kurban ya. Tidak hanya dagingnya, tulangnya, kulitnya, itu haram hukumnya untuk dijual dengan alasan apapun. Misalnya alasan untuk operasional bagi orang-orang yang membagikan hewan kurban ya, karena tentu di dalam pembagian hewan kurban yang ngantar juga butuh bensin ya. Nah, dengan alasan misalnya hasil dari penjualan kulit kurban ataupun kepala kurban, kepala hewan kurban untuk operasional pembagian pembagian daging kurban, atau bahkan untuk upah ya, untuk pembayaran, untuk bayaran jagalnya, untuk membayar pembayaran jagalnya yang tukang nyembelih itu hukumnya tidak boleh ya. Dengan alasan apapun hewan kurban tidak boleh untuk dijual, kecuali ini solusinya bagi orang yang berkurban, bagi orang yang berkurban memberikan dulu kepada salah satu panitia misalnya kulit kurbannya, kulit hewannya diberikan dulu, baru kemudian oleh panitia yang menerima tadi dijual, itu tidak masalah. Nanti hasil dari penjualannya untuk operasional kurban, pembagian hewan kurban dan lain sebagainya. Kalau alasan apapun kalau belum diberikan oleh orang yang bersangkutan, oleh orang yang berkurban, maka tentu hewan kurban ini tidak boleh, bahkan haram hukumnya untuk dijual bagian yang manapun. Kemudian haram juga menjadikan sebagian hewan kurban sebagai upah bagi tukang jagal. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya, sebab di daerah-daerah terutama di pedesaan, di perkotaan saya yakin juga berlaku ya, adat istiadat kebiasaan yang ini nih. Kadang orang yang mau berkurban memasrahkan hewannya untuk penyembelihan hewan kurban kepada salah satu tokoh ya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian sebagian dari dagingnya, sebagian dari hewan kurbannya dijadikan sebagai upahnya tukang jagal. Ini hukumnya haram hukumnya. Bahkan meskipun kurbannya kurban sunnah, ini banyak terjadi soalnya ya, banyak terjadi soalnya. Misalnya yang tukang jagal ini dijatah kepalanya ya, dijatah kepalanya, atau dijatah bagian dalamnya, atau dijatah salah satu pahanya, paha depan atau paha belakang ya, sebagai upah penyembelihan hewan kurban. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram menjadikan sebagian hewan kurban sebagai upah bagi tukang jagal. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Artinya begini, bagi kita yang ingin berkorban ya, saat memasrahkan hewan kurban kita kepada tokoh tadi, kepada tokoh masyarakat ataupun tokoh agama tadi, maka perlu kemudian kita memberikan edukasi ya, memberikan pemahaman bahwa untuk hewan kurbannya semuanya akan kita bagi-bagikan kepada fakir miskin misalnya, atau kepada orang kampung di daerah sini. Nanti kiai akan kami beri upah uang misalnya, itu harus dijelaskan karena ini adat istiadat sudah berlaku. Kadang tanpa sepatah kata pun dari pemilik hewan kurban atau dari orang yang berkurban ya,
karena adat istiadatnya sudah berlaku, ya kepalanya bagian tukang jagal atau satu pahanya bagian tukang jagal. Ini kebiasaan yang kurang baik ya. Ini kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan fikih ya, tuntunan syariat. Ini penting ya. Tentu kita yang ingin berkurban juga harus pengertian ya, dalam arti kita harus memberikan upah yang juga sesuai ya. Jangan upah nyembelih kurban, nyembelih daging, nyembelih sapi ataupun kambing hanya dengan uang 50.000 atau 100.000 ya. Ini kayaknya kurang layak begitu ya. Kecuali nyembelih ayam ya, tidak masalah 50.000, 100.000. Tapi kalau hewan kurban sudah dia tidak bisa dijatah, diupah dengan bagian dari hewan kurban, ternyata upah uangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini penting ya, karena kadang karena kebiasaan yang terus menerus kita jalankan ini, sehingga hukum yang keliru kayaknya adalah kebenaran ya. Banyak sekali terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan ya. Orang yang nyembelih itu biasanya dikasih upah kepala sapinya atau kepala kambingnya ya, dijadikan upah. Nah ini tidak boleh kalau upah ini, kecuali atas nama jatah dia sebagaimana jatah orang lain. Nah, itu tidak masalah ya. Tapi kalau ini upah sampian kiai karena sampian yang sudah saya wakilkan untuk menyembelih hewan kurban saya, ini tidak boleh ini. Nah, karena upah itu seperti halnya jual beli. Nah, bayarannya ini dibayar dengan kepala sapinya, dibayar dengan sebagian hewan kurbannya. Ini haram hukumnya ya, ini hukumnya haram. Sekali lagi ini penting untuk diperhatikan bagi siapapun yang ingin berkurban, meskipun sunnah, akan tetapi kita juga sangat berharap ya, berkurbannya kita ini sempurna dari hewannya, kemudian sempurna dari pembagiannya, sempurna dari hukum-hukum yang membuat dia cacat ya. Seperti misalnya kayak tadi dijual sebagian ataupun dijadikan upah untuk tukang jagal sebagian hewan kurbannya, ini kan hukumnya haram ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya kiainya atau tokohnya minta jatah, minta upah sebagian dari hewan kurban, maka tentu ini adalah kesalahan, sebuah kesalahan ya, sebuah kesalahan kalau minta upah ya. Karena upah ini adalah sama dengan jual beli ya. Sementara daging itu tidak boleh, daging kurban tidak boleh diperjualbelikan ya, oleh mudhahi, orang yang berkurban. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, di dalam pertemuan ataupun kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di Idul Adha tahun ini ya, kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ringan hati kita untuk berkurban ya. Dan bagi kita yang ternyata belum diberikan rizki yang cukup oleh Allah ya, belum ada kelebihan, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita juga mampu berkurban, tidak hanya menjadi penerima daging kurban. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abid kieu je ya.